Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita di pertemuan keempat ya untuk mata kuliah TPP-HP dan kita akan membahas atau akan berdiskusi tentang pengolahan bahan pangan menggunakan termal. Nah, termal itu apa? Teman-teman sudah pernah dengar kan proses termal ya? Jadi proses termal itu salah satu proses pengolahan pangan yang menggunakan suhu panas terutama ya. Nah, ini ada pengolahan termal 1 kalau teman-teman lihat di sini, karena nanti akan ada pengolahan termal 2 dan termal 3 di pertemuan selanjutnya. Tapi untuk hari ini, kita akan bahas dulu 3 metode, yaitu tentang blanching, pasteurisasi, dan sterilisasi. Nah, untuk proses termal tadi itu apa? Sudah saya sebutkan ya, jadi dia merupakan pengolahan bahan pangan menggunakan energi panas. Jadi ini termasuk salah satu proses pengawetan juga. Loh, kok bisa, Bu? Nah, ya bisalah ya. Tujuannya proses termal itu apa? Tujuannya kalau misal ibunya teman-teman ke pasar nih beli ikan. Nah, itu dimakan mentah apa digoreng dulu? Ada yang dimakan mentah. Ya, nggak apa-apa juga ya monggo. Tapi kan sebaiknya digoreng dulu ya. Nah, adanya proses penggorengan ini juga termasuk proses termal ya. Karena dia menggunakan panas. Nah, secara umum saja, kenapa harus digoreng dulu Bu ikan ya? Untuk mematikan apa, Dek? Mikroorganisme. Karena kalau ikan mentah, apalagi yang tidak fresh, habis dipanen dari tambak gitu ya, dia dijual di pasar itu kan kadang nunggu berapa waktu, berapa jam dulu baru dibeli pembeli. Nah, eh, dia ditaruh aja gitu kan tanpa ada perlakuan apa ya, ditutupi sesuatu atau dibekukan segala macam, itu kan banyak mikroba yang nanti akan menempel di tubuh ikan itu. Sehingga mikroba-mikroba itu bisa jadi merupakan mikroba yang patogen atau mikroba yang membawa penyakit ketika kita makan mentah. Nah, mikroba juga itu nanti yang dia akan bermetabolisme di situ, kemudian mengeluarkan bau amis gitu. Dan banyaklah ya, jadi itulah kenapa makanan khususnya ikan ya, di contoh ini saya berikan contoh ikan itu harus dimasak dulu karena pasti kalau ikan mentah itu masih banyak kandungan mikrobanya, terutama mikroba patogen tadi, kemudian masih baunya masih amis, dagingnya masih mentah ya, dan segala macam, sehingga perlu diberikan proses termal dulu. Untuk apa proses termal? Ya, yang paling penting untuk mematikan mikroba yang dapat menyebabkan penyakit tadi, atau mikroba yang bisa menimbulkan kebusukan pada produk ikan tadi. Nah, kalau sudah dikasih proses termal, maka mikroorganisme tadi yang menyebabkan kebusukan itu kan sudah hilang nih. Ibaratnya sudah dibunuh ya. Nah, maka harapannya umur simpannya akan lebih panjang dan kita pasti akan lebih aman ketika kita konsumsi. Gitu. Jadi, saya ulang lagi, keuntungan pemanasan pada proses termal salah satunya adalah membunuh mikroba patogen, atau mikroba yang menyebabkan sakit, atau menyebabkan busuk, atau bahkan mikroba-mikroba yang membawa toksin atau membawa racun ya. Nah, kalau dikasih proses termal, maka akan terdestruksi itu racun-racunnya, sehingga lebih aman kita konsumsi. Kemudian juga apa tadi, meningkatkan cita rasa ya, dan karakteristik sifat organoleptik yang kita inginkan. Kan lebih enak ya makan ikan yang sudah digoreng daripada ikan yang masih mentah. Kemudian yang terakhir juga meningkatkan daya cerna protein pada produk tersebut atau pada ikan tersebut. Nah, proses termal ini banyak ya, Dek ya. Jadi nggak cuma blanching, pasteurisasi, sterilisasi, ada juga evaporasi, ekstruksi, ada lagi mungkin kalau di rumah ya ada pemanggangan ya pakai oven, kemudian ada apa lagi, disangrai gitu ya, ada pengeringan, kemudian ada penggorengan tadi itu ya. Kita hampir setiap hari ya makan makanan yang digoreng ya. Berarti kita sudah melakukan proses termal di rumah. Jadi kalau nanti ibunya belanja dari pasar bawa ikan, bawa ayam mentah itu, teman-teman bisa tanya sekarang. Bu, ini mau diproses termal seperti apa? Wis gaya ya. Kalau dulu kan nanyanya, Bu ini mau digoreng ya? Nah sekarang enggak. Bu ini mau diproses termal seperti apa? Apakah mau digoreng, disangrai, atau ditumis? Nah, jadi sudah tambah kosakatanya ya menggunakan kata termal. Atau di apa deh kalau pakai microwave itu dengan iradiasi ya.
dengan teknik-teknik radiasi, pakai gelombang mikro atau dengan infrared atau radiasi ionisasi. Macam-macam banyak sekali. Nah, nanti di pengolahan termal selanjutnya teman-teman juga belajar yang menggunakan suhu dingin ya. Ada pendinginan, ada pembekuan, seperti itu. Oke. Nah, ini outline-nya yang akan kita pelajari hari ini. Jadi pendahuluan, kemudian nanti kita akan diskusi tentang balancing, pasteurisasi, dan juga sterilisasi. Nah, ini sudah saya sampaikan tadi ya, merupakan proses termal yang menggunakan suhu. Nah, balancing ini agak spesial ya, karena dia bukan proses utama, tapi dia biasanya merupakan perlakuan pendahuluan sebelum bahan pangan tersebut di proses termal lebih lanjut gitu. Jadi dia proses pendahuluan pada proses pengolahan ya. Sedangkan pasteurisasi dan sterilisasi ini sudah proses termal sebetulnya, sebenar-benarnya gitu, yang merupakan salah satu dari proses pengawetan. Daring gini kan bingung ya, mau nunjuk siapa ya, akhirnya saya tanya, saya jawab sendiri juga deh. Ya, jadi kenapa menitnya beda-beda tadi, Dek? Karena ya tergantung sama karakteristik buah tadi yang di balancing itu apa. Teman-teman kemarin sudah belajar ya tentang karakteristik buah ya, ada buah-buahan yang lebih banyak airnya, lebih banyak patinya, dan segala macam. Nah, semakin dia banyak airnya, itu kan tentunya proses balancingnya berbeda dengan buah yang semakin sedikit airnya, gitu ya. Jadi prinsipnya kenapa kok berbeda-beda? Karena tingkat kelunakan buah itu juga beda-beda, gitu. Tergantung sama kandungannya apa. Apakah banyak air atau enggak. Kalau misal sama-sama satunya semangka, satunya bengkoang ya, kita panaskan atau kita balancing di suhu 100 derajat. Yang satunya dua-duanya sama-sama kita balancing selama selama 6 menit. Yang bengkoang mungkin empuk ya, dia masih berbentuk kotak. Tadi kan dia dipotongnya kotak ya. Yang bengkoangnya masih kotak tapi teksturnya sudah empuk, Bu. Sementara yang semangka sudah hancur. Ya iyalah, karena yang semangka lebih banyak airnya. Jadi proses balancing ini dia tidak bisa dipatok sama menitnya karena harus kita kembalikan lagi ke karakteristik buah masing-masing tadi. Oke, jadi balancing adalah apa, Dek? Proses pendahuluan ya. Proses termal suhunya sekitar 75 atau 95 derajat atau suhu yang ditentukan bebas ya selama 1 sampai 10 menit. Jadi waktunya juga fleksibel. Suhunya ini juga sebenarnya fleksibel ya. Semakin tinggi suhu, maka waktu perendamannya juga semakin kecil ya. Gitu. Kemudian untuk balancing ini seringkali dilakukan pada buah-buahan, sayuran, namun tidak menutup kemungkinan juga dilakukan pada produk perikanan atau umbi-umbian. Nah, tanpa balancing, buah dan sayuran berubah warna menjadi kecoklatan. Ini kenapa nih? Silakan nanti dicari tahu ya, Dek. Kenapa nih kalau nggak di balancing? Salah satu keuntungannya balancing kan adalah mencegah adanya ini browning, kecoklatan secara enzimatis. Nah, kenapa? Ini coba teman-teman habis ini dibuka ya Google-nya ya. Jadi kalau pakai HP jangan cuma buat scrolling Instagram atau nambah-nambah keranjang di Shopee ya, tapi sekali-kali teman-teman pakai untuk browsing-browsing hal-hal yang berfaedah semacam ini ya. Coba dicari ya. Ini kenapa balancing itu kok bisa mencegah browning pada buah dan sayuran. Oke, tujuannya mendapatkan kualitas yang baik untuk sayuran dan buah-buahan yang akan dikeringkan, dikalengkan, dibekukan, atau diproses ke proses lain. Menurunkan aktivitas enzim yang menyebabkan perubahan rasa, flavor, warna, tekstur, dan juga nilai gizi. Nah ini saya kasih bocoran nih, ada kaitannya tadi ini ya, pertanyaan saya yang mana tadi? Yang ini, yang ada perubahan warna ini dengan aktivitas enzim. Nah silakan teman-teman cari di Google nanti ya. Kemudian juga menghilangkan gas yang ada pada antar sel pada buah-buahan tadi. Kemudian juga menghilangkan gas tadi. Kalau menghilangkan gas keuntungannya apa? Oh, ada pengurangan perubahan warna karena oksidasi. Nah, tadi ini juga kaitannya dengan browning tadi ya. Mendapatkan kondisi vakum pada headspace ketika dikalengkan. Headspace tahu nggak, Dek? Headspace tahu ya, ini banyak
Ini banyak terjadi di makanan-makanan yang dikalengkan atau minuman yang dikalengkan. Nah, headspace apa? Silakan di googling sendiri ya untuk penjelasannya apa. Kemudian untuk memperbaiki tekstur yang tadinya keras menjadi lebih lunak dan menjadi lebih mudah untuk diaplikasikan ke proses selanjutnya. Dan yang jelas ini menurunkan jumlah mikroba awal. Kemudian mempermudah proses pengisian pada pengalengan karena terjadi pelunakan tekstur. Untuk metode blanching ada 3 di sini. Direbus ya atau kalau lebih ilmiahnya dikenal dengan water blanching pada suhu tertentu dan juga waktu tertentu. Kemudian pengukusan steam blanching, dikukus ya, jadi bawahnya dikasih air mendidih gitu, atasnya ada sang-sang gitu kan misalnya. Nah, dia dikukus di atasnya. Kemudian juga dengan gas ya, blanching dengan gas atau hot glass blanching. Ini tadi contohnya yang direbus, ini yang dikukus ya. Sering ya kita lihat ya. Kita sering kan lihat ibu kita ngukus kayak gini ya. Nanti kalau ibunya lagi ngukus, kita kasih tahu, Bu, itu namanya blanching. Ibu lagi memblanching apa gitu. Ibunya bingung, apa sih Dek blanching itu gitu ya. Dulu zaman saya kuliah awal-awal juga gitu ya, karena banyak kosakata baru, kosakata yang kayak ahli pangan banget gitu. Jadi kalau ibu saya di dapur sering saya komen, oh itu namanya blanching Bu, itu namanya gini. Sok tahu banget ya. Namanya juga baru tahu ya, ada ilmu baru tuh biasanya kita pengen show off gitu. Bukan kita sih, saya. Oke, lanjut ke water blanching ya. Di water blanching ini ada kerugian, ada keuntungannya teman-teman ya. Jadi kerugiannya kehilangan zat gizi yang sensitif terhadap panas. Jadi kalau kita memblanching sayur atau buah itu kan ada vitamin ya, ada vitamin, ada mineral. Nah, ada beberapa vitamin mineral yang dia mudah larut dalam air. Nah, itu kalau kita memblanching ya tentu pasti ada beberapa kandungan vitamin atau mineral yang juga turut larut di dalam situ. Kemudian keuntungannya kalau water blanching ini bisa ditambah bahan-bahan lain seperti garam dan asam sitrat, bikarbonat, CaCl2, macam-macam gitu. Kemudian untuk dikukus atau steam ini ada yang IQB atau individual quick blanching, ada yang dia dilewatkan pada steam. Jadi ini kayak pakai conveyor gitu, dia berjalan gitu ya. Nanti silakan dilihat di YouTube ya. Kalau mau video lebih lanjut tentang individual quick blanching dan juga yang lapisan tunggal ini bisa teman-teman lihat di YouTube. Jadi kalau lihat YouTube jangan cuma lihat vlog-vlog siapa gitu ya. Coba lihat tentang jenis-jenis pengukusan pakai steam blanching kayak gini. Kemudian ada lagi blanching dengan gas panas. Nah, itu menggunakan gas panas untuk proses blanching. Itu dapat mengurangi kehilangan bahan akibat larutan dan mengurangi limbah cair. Ini keuntungannya. Kemudian kelemahannya terjadi pengeringan pada bagian permukaan bahan dan adanya oksigen yang bisa tertangkap di situ yang menyebabkan proses oksidasi. Kemudian untuk biaya operasionalnya tentu karena dia menggunakan gas maka akan lebih tinggi. Oke. Kemudian kita lanjut ke pasteurisasi. Jadi sebelumnya saya ulang lagi untuk blanching tadi, ya intinya hanya perlakuan panas pendahuluan. Jadi teman-teman kalau lagi mendengarkan materi begini sambil dicatat ya, sambil dicatat. Jangan sambil tidur loh ya, dicatat. Jadi untuk apa? Dirangkum gitu deh, memudahkan kalian ketika nanti mau ujian atau memudahkan kalian ketika mengingat. Jadi tadi blanching, kalian titik 2, definisinya apa? Contohnya apa di kehidupan sehari-hari? Kenapa kita enak menyamakan dengan hal-hal yang kita lakukan sehari-hari supaya gampang ingetnya gitu. Ya. Kemudian metodenya apa saja? Oh, sebelum metode tujuannya apa sih blanching? Tujuannya apa? Tadi kan sudah saya jelaskan di depan ya, tujuannya apa kamu tulis lagi. Kemudian metodenya apa, contohnya apa. Nah, itu kalau kamu mendengarkan sambil kamu nyatet, sambil kamu nulis, itu akan lebih mudah mengingat daripada kamu hanya mendengarkan saja. Gitu. Oke, masuk ke pasteurisasi ya.
Nah, kita udah dengar ya, sering dengar kata-kata pasteurisasi, terutama produk susu ya. Kalau lihat iklan, oke, ayo, ada yang tertidur? Kalau ada yang tertidur ya nggak apa-apa ya, namanya juga ngantuk Bu, ya boleh tidur ya. Tapi nanti diulang lagi ya videonya ya. Oke, jadi tadi ada proses pemanasan, proses termal pada susu. Kalau disebutkan tadi di situ adalah prosesnya sterilisasi ya, bukan pasteurisasi. Tapi bedanya apa? Sebenarnya sama-sama menggunakan suhu tinggi, suhu tertentu di waktu tertentu, cuman bedanya adalah kalau pasteurisasi ini suhunya lebih rendah daripada suhu sterilisasi dengan waktu yang lebih agak lama. Nah, tujuan pasteurisasi sendiri ini dia sebenarnya hanya membunuh bakteri patogen atau bakteri yang membuat racun atau apa ya, bakteri yang menyebabkan keracunan pada makanan. Biasanya dari E. coli atau Salmonella. Itu kalau pasteurisasi. Kalau sterilisasi itu biasanya dia hampir membunuh semua bakteri ya. Gitu. Oke, kita coba bahas dulu yang ini ya. Kita lihat dulu ini. Jadi untuk pasteurisasi eh, prosesnya apa sama Bu dengan video tadi? Ya mirip seperti itu. Yang beda hanya perlakuan suhunya saja. Ya, perlakuan suhu dan waktunya. Kalau tadi kan di video itu sterilisasi suhunya berapa, Dek? 100 ya. 140 ya, 140 derajat Celcius dalam waktu 4 detik. Nah, kalau pasteurisasi ini suhunya biasanya lebih rendah. Jadi misal seperti suhunya hanya berapa ya? 85 tapi waktunya 15 menit misal seperti itu. Atau waktunya 5 menit jadi suhunya lebih rendah tapi waktunya lebih lama. Kalau sterilisasi suhunya lebih tinggi, waktunya lebih cepat. Oke, nah definisinya dari pasteurisasi sendiri merupakan perlakuan panas suhu sedang ya. Jadi bukan suhu tinggi, tapi suhu sedang tujuannya adalah membunuh mikroba patogen dan sebagian pembusuk serta melakukan inaktivasi enzim. Karena enzim-enzim, beberapa enzim kalau dia diberi perlakuan suhu apalagi di atas suhu 45-50 ya, tergantung enzimnya juga, itu dia akan terinaktivasi. Kemudian karena proses pasteurisasi tadi tidak mematikan semua mikroba, yang dimatikan hanya apa tadi, Dek? Bakteri patogen dan sebagian pembusuk saja, maka ketika sudah dipasteurisasi, ada perlakuan lain nih yang harus kita upayakan untuk meminimalkan pertumbuhan mikroba. Contoh misal susu-susu yang kita tahu ya, susu-susu yang sudah dipasteurisasi itu biasanya disimpan di suhu kulkas atau suhu dingin. Supaya apa ya? Supaya umur simpannya lebih lama. Atau dia ditambahkan bahan pengawet, atau dia apa? Dikasih MAP atau modified atmosphere packaging, atau dia diturunkan pH-nya supaya lebih asam. Kalau dia lebih asam berarti ada beberapa bakteri kan yang tidak tahan asam ya, sehingga dia akan lebih awet gitu. Atau diatur AW-nya atau water activity. Karena apa ini? Karena kalau air ya, water activity ini kan sangat penting ya untuk pertumbuhan mikroba dalam suatu bahan pangan ya. Kalau kita bisa turunkan AW-nya atau activity water-nya, nah mikroba kan nggak bisa punya energi atau nggak bisa punya apa ya makanan nih, nggak ada air nih buat dia hidup, nah sehingga dia bisa mati. Nah untuk produk pasteurisasi contohnya apa? Nah ini yang sering kita lihat ya. Ada susu pasteurisasi, ada jus buah, ada sari buah, ada jelly drink, ada yogurt. Nah, ini kan makanan yang sudah familiar ya, kita sudah sering temukan ini. Oke, untuk suhu pasteurisasi tadi bervariasi ya, tergantung jenis produknya. Nah, ini variasi suhu di sini juga disesuaikan dengan waktunya ya. Semakin tinggi suhunya, waktunya akan semakin lebih cepat gitu. Kalau misal 60 derajat ya 15 menit, misal ya, tergantung jenis produknya juga yang dipasteurisasi apa. Kemudian kalau 90 derajat mungkin cuma 5 menit seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa menentukan Bu? Ini silahkan baca jurnal ya, banyak ya ini. Jadi jurnal tentang pengaruh suhu dan waktu pasteurisasi pada profil buah, pada profil produk apa gitu misal. Nah, teman-teman bisa lihat dari situ. Jadi kalau teman-teman nanti suatu hari mau jadi pengusaha susu, ya amin ya robbal alamin. Gimana cara menentukan waktu pasteurisasi yang pas ya? Dilihat dulu nih susunya, susu karakteristiknya susunya seperti apa? Apa susu kambing, susu sapi atau seperti apa gitu ya. Kemudian juga campurannya kan juga cukup mempengaruhi ya. Kemudian ini suhunya yang dipakai yang mana Bu ya? Silahkan dibuka jurnal ya. Banyak sekali. Nah, nanti ada pertimbangan-pertimbangan di situ, teman-teman bisa pelajari di situ.
Kemudian untuk daya simpan produk bervariasi juga tergantung jenis susunya. Kemudian kalau susu ini biasanya cepat ya. Kalau teman-teman beli susu pasteurisasi di Indomaret atau Alfamart itu kan kalau sudah teman-teman beli terus teman-teman baca itu ya, segera habiskan setelah dibuka ya. Atau dia kalau setelah dibuka enggak habis bisa disimpan di kulkas selama maksimal 1 minggu setelah dibuka tadi. Nah, beda dengan kalau jus-jusan ya, jus buah itu dia bisa beberapa bulan disimpannya. Nah, ini kenapa teman-teman? Kenapa bisa beda nih antara susu sama jus jeruk? Sama-sama dipasteurisasi padahal. Kenapa kalau susu itu dia lebih cepat rusak sementara jus jeruk itu tidak cepat rusak? Nah, ini silahkan teman-teman juga cari jawabannya di Google. Nanti boleh sharing ya kalau di teman-teman sudah menemukan jawabannya boleh ditulis di kolom komen yang di Edmodo nanti ya, teman-teman bisa sharing di situ. Kemudian keuntungannya kalau menggunakan pasteurisasi ya, karena dia menggunakan suhu sedang sehingga tidak banyak merubah sifat sensoris dan juga nilai gizi. Oke. Kemudian jenis produk, apakah itu dia yogurt atau dia susu, itu karakteristiknya kan pasti beda-beda. Nah, itu yang akan mempengaruhi suhu pasteurisasi dan lama pasteurisasi. Jadi tadi sudah disampaikan juga di depan bahwa suhunya berapa sih, berapa menit, berapa detik. Nah, itu tergantung sama karakteristik produk atau jenis produk ini. Maka tidak bisa diputuskan satu saja. Misal susu sapi harus suhu sekian, detiknya sekian menit gitu. Nah, nggak bisa. Jadi harus benar-benar disesuaikan dengan karakteristiknya. Dan juga mempengaruhi daya simpan. Oke, kemudian suhu proses dan daya simpan itu tergantung dari apa? Tergantung dari jenis produknya atau dari karakteristik produk tadi. Kemudian pH-nya. Apakah dia produk yang ber-pH asam, pH netral, atau pH basa. Kemudian ketahanan mikrobanya. Kemudian ketahanan enzim dan juga kepekaan produk. Nah, ini ada beberapa kondisi pasteurisasi dari beberapa produk ya. Dan tujuan pasteurisasi di sini. Misal jus jeruk itu dipasteurisasi suhu sekian lama, itu untuk apa sih? Oh, kalau dari jus jeruk sendiri dia mau menginaktivasi enzim pektinase misal atau pektinase, pektin, esterase, oh dia harus suhunya sekian. Kalau dia mau menginaktivasi poligalakturonase, suhunya sekian, seperti itu. Jadi ada tujuannya, ini ada penelitiannya. Makanya saya bilang tadi sering-sering lihat jurnal ya kalau mau menentukan ini. Jadi nggak asal aja gitu. Kemudian kalau misal mau buat susu ya. Untuk mematikan mikroba patogen, ya bisa menggunakan suhu 63, 30 menit atau suhu yang lebih tinggi dengan waktu yang lebih cepat. Seperti itu. Silakan dibaca sendiri ya ini. Tapi pada umumnya, Bu saya nggak hafal Ibu, apa namanya, setiap suhu, masa saya harus ngafalin per suhu sama per menit ya, nggak usah ya. Yang perlu dipegang prinsipnya adalah kalau pasteurisasi itu dia pemanasan suhunya sedang. Pasti di bawah 100 derajat ya, kisarannya ya 65, 60, sampai dia 90 derajat dengan waktu tertentu. Gitu. Nah ini untuk metode pasteurisasi ada 2 metode, ada batch, ada continue atau dia biasanya menggunakan alat namanya plate heat exchanger ya. Kalau tadi yang di video tadi pakai yang mana deh? Pakai yang batch atau yang continue? Kan tadi dia dikasih tahu ya. Tadi kalau teman-teman ingat tuh di video kan pertama ada ada truk susu ya, truk susu. Dia datang ke pabrik. Sebelum dia dimasukkan ke dalam pabrik kan dia harus diuji dulu. Kalau sudah memenuhi standar mutu maka dia boleh masuk ke silo. Silo itu wadah tangki yang gede-gede itu namanya silo ya, untuk difilter atau disaring impuritiesnya, dihilangkan pengotornya. Kemudian setelah itu dia dicampur kan, dimasukin di tangki pencampuran, dicampur dengan bahan-bahan aditif seperti gula, terus apalagi tadi banyak lah ya.
Kemudian setelah itu dia diaduk atau dihomogenisasi. Setelah itu dia disterilisasi kan. Nah, tadi disterilisasinya caranya gimana itu? Dia dilewatkan di pipa-pipa kan. Nah, itu berarti dia pakai yang mana? Pakai yang continue ini tuh. Gitu. Kalau yang batch itu yang gimana, Bu? Yang batch itu ini disebut juga kalau bahasa tradisionalnya sebagai metode tong. Ya, jadi ini metode tertua dari pasteurisasi. Metode ini biasanya dia akan menggunakan tangki yang besar, di mana susu itu dipanaskan di situ selama sekian menit dan sorry ya adik saya pause sebenarnya tadi karena ada paket gitu ya. Ini kan bikin rekamannya siang-siang. Jadi kalau siang-siang itu biasanya misi paket gitu ya. Dan yang seneng dapat paket nggak cuma mahasiswa aja ya, dosen juga seneng dapat paket ya. Oke, kita lanjut lagi ke sistem batch tadi ya. Jadi sistem batch tadi apa, Dek? Dia biasanya menggunakan tong atau tangki yang besar. Kemudian dia dipanaskan di suhu tertentu dalam waktu tertentu untuk memastikan semua bagian yang dipanaskan itu benar. Jadi biasanya di dalam tong itu nanti ada alat pengaduknya gitu ya untuk meratakan. Nah, kalau teman-teman bingung bedanya sama yang continue seperti apa? Nah, seperti ini nih. Misal kalau batch itu teman-teman nanak nasi. Teman-teman nanak nasi kan pakai magic jar gitu ya. Beras dikasih air terus dimasak. Nah, bisa nggak di tengah-tengah ketika proses pematangan itu teman-teman nambahi beras baru? Nggak bisa kan? Jadi ya satu batch itu satu kali kamu nanak nasi itu namanya satu batch. Kamu tidak bisa menambahkan beras di tengah-tengah ketika kamu sedang memasak nasi, itu tidak bisa. Nah, sementara kalau continue ini terus gitu. Misal kamu apa ya? Apa ya contohnya? Bikin jus kali ya, bikin jus alpukat gitu. Apa tuh jus alpukat tuh isinya apa? Alpukat, susu, gula, misal ada air gitu ya. Terus kamu blender, kamu nyalain blender, terus kok kurang kental, kamu masukin lagi alpukat. Kok kurang kental, kamu masukin lagi alpukat. Nah, bisa, jadi bisa ditambahkan terus. Nah, itu ini hanya perumpamaan aja batch sama continue supaya kamu bisa membedakan. Jadi kalau batch itu satu kali proses dari awal sampai akhir proses itu harus selesai. Sementara kalau continue itu bisa berkelanjutan gitu ya. Seperti itu. Oke, jadi kalau batch itu memanaskan bahan pangan pada suhu waktu tertentu, kemudian langsung dikemas ya. Bisa dengan hot filling. Nah, sistemnya seperti ini. Jadi dia diwadahin seperti ini. Ini satu batch itu satu kali kamu masukin susu sampai nanti dia keluar. Itu namanya satu batch. Seperti ini. Kemudian kalau yang continue dilakukan dengan pelat pemindah ya. Proses ini berlangsung tanpa putus. Bahan yang telah dipasteurisasi langsung dibawa ke tahap pendinginan dan langsung dikemas. Sementara di dalam PHE tadi ya sudah ada susu lagi, susu yang lewat lagi yang belum dipasteurisasi gitu. Jadi kalau misal contohnya mana ya? Ini ya. Kita anggap ini ya. Ini adalah alat PHE tadi. Jadi dari susu yang ini misalnya ini susu yang belum dipasteurisasi masuk sini. Selama 4 detik dia akan dialirkan. Kemudian setelah 4 detik dirasa sudah cukup pasteurisasi, dia akan masuk ke tangki pendingin misalnya. Ini kan terus nanti susu yang tadinya belum dipasteurisasi ya dia akan terus mengikuti di sini. Jadi dia akan continue terus gitu. Jadi akan lewat terus gitu. Nah, seperti ini alatnya ya. Dia akan terus lewat nggak berhenti gitu. Dan biasanya cepat ya, berapa detik gitu. Oke, kemudian masuk ke yang terakhir yaitu sterilisasi ya. Ini kalau sudah ngomong, kita akan masuk ke slide yang terakhir loh. Jadi biasanya mahasiswa seneng ya, langsung kalau di kelas yang tadi yang ngantuk-ngantuk langsung melek semua, langsung bahagia gitu ya. Ya, jangankan mahasiswa ya, dosennya juga seneng ya, Adik ya. Oke, ke sterilisasi. Jadi sterilisasi apa ya? Ini sama ya. Hampir sama dengan pasteurisasi tadi, cuman bedanya suhunya lebih tinggi. Karena di proses sterilisasi ini itu memastikan bahwa semua mikroba itu mati. Gitu. Jadi kalau di pasteurisasi tadi apa yang mati? Patogen. Patogen contohnya E. coli sama Salmonella dan sebagian bakteri pembusuk. Sementara kalau di sterilisasi ini lebih ke hampir semua bakterinya itu mati gitu ya. Jadi sterilisasi total atau sterilisasi komersil, ada 2 jenis sterilisasi. Kalau yang total ini biasanya
lakukan di medis ya. Kalau teman-teman tahu ada dokter mau operasi itu kan alat-alatnya semuanya disterilisasi total. Gitu. Nah, kita lihat. Oh belum, tak pikir video ya. Ternyata ada materi dulu. Nah, jadi kondisi sterilisasi komersil itu merupakan kondisi di mana sebagian besar mikroba itu telah mati dan masih terdapat beberapa mikroba yang tetap hidup setelah pemanasan, tapi ini jarang sekali. Ya, ini akan muncul kecuali kalau misal kalengnya nanti bocor gitu ya. Setelah dia disterilisasi, kemudian dia divakum, nah itu dia akan awet lebih lama. Tapi ketika botol itu atau kaleng itu bocor, nah itu ada beberapa mikroba yang tadinya mati, tadinya tertidur gitu dia akan bangun. Nah, akhirnya dia akan bermetabolisme. Makanya kita nggak boleh beli makanan kaleng atau minuman kaleng yang sudah menggelembung gitu ya. Karena pasti ada aktivitas mikroba yang sudah hadir di situ. Gitu. Kemudian juga kondisi kemasan selama penyimpanan tidak memungkinkan mikroba tubuh dari berkembang biak. Karena apa? Ya karena sudah divakum. Jadi ada headspace tadi loh. Headspace itu isinya apa? Isinya oksigen apa bukan? Ya. Coba teman-teman habis ini googling ya. Isinya headspace itu apa sih? Kenapa kayak seolah-olah ada udara tapi sebenarnya itu bukan oksigen gitu. Nah, itu salah satu upaya untuk mencegah pertumbuhan mikroba ya, untuk mengawetkan bahan pangan yang disimpan di kaleng tersebut. Silakan di googling ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, ada mikroba yang tidur tadi ya, atau istilah ilmiahnya adalah inaktif. Dia hanya akan aktif pada kondisi tertentu, terutama jika kalengnya bocor, ada oksigen. Nah, oksigen itu kan seneng dia ya, dia bisa aktif kembali. Kemudian sterilisasi komersil tidak mematikan semua jumlah MO, tetapi dengan kondisi pH tertentu, kondisi vakum, pengemasan hermetis itu dapat mencegah pertumbuhan MO pembusuk. MO ini maksudnya mikroorganisme ya. Dapat mencegah pertumbuhan mikroorganisme pembusuk dan patogen. Jadi sterilisasi total itu dia mematikan hampir seluruh mikroba. Kalau komersil itu seolah-olah dia akan mati juga. Semua mikroba akan mati. Tapi harus didukung dengan beberapa kondisi, pH-nya, terus dia harus vakum, tidak ada oksigen, dan juga pengemasan yang hermetis. Maka kalau ketiganya ini sudah terpenuhi, nah ini tidak akan memunculkan aktivasi mikroba-mikroba. Gitu. Jadi aman. Yang penting dia pH-nya cocok, vakum atau nggak ada oksigen, dan kemasannya juga aman, hermetis ya. Jadi pemanasannya harus cukup. Suhu pemanasan harus tepat ya. Suhu pemanasannya harus tepat, waktu pemanasannya juga harus tepat. Kalau enggak, maka mikroba tadi akan menjadi aktif. Yang tadinya inaktif tadi dia akan menjadi aktif. Sehingga produk akan busuk, timbul racun, kaleng menggelembung ini tadi ya. Kaleng menggelembung ini sebagai salah satu indikasi kerusakan bahan makanan di situ gitu. Berarti ada kebocoran kaleng, mikrobanya ada yang aktif, dia bisa bermetabolisme dan segala macam, nah akhirnya kalengnya menggelembung. Kemudian jika dilakukan pada pengalengan pembotolan itu harus tepat dan aman. Nah, pemanasan itu juga harus ketika dilakukan pemanasan itu juga harus diperhatikan pH produknya tadi ya. Apakah dia asid atau asam atau dia netral atau dia cenderung basa. Gitu. Kemudian tujuan pemanasan tadi inaktivasi mikroorganisme. Yang jelas gini, mikroorganisme yang mati di sterilisasi itu lebih banyak daripada yang dipasteurisasi saja gitu. Apakah masih ada yang hidup, Bu? Ya, kalau hidup sih kayaknya enggak, tapi kalau tidur ya pasti masih ada yang bakteri-bakteri yang inaktivasi tadi loh. Ada mikroorganisme yang inaktif tadi. Tapi selama kita pH-nya cocok, pH penyimpanan cocok, kemasannya pas, kemasannya tidak ada kebocoran, itu saya rasa aman gitu ya. Saya rasa lebih aman. Oke, proses dianggap aman jika Clostridium botulinum telah inaktif. Ini adalah bakteri yang menyebabkan yang sangat tahan ya. Ini adalah bakteri yang sangat tahan di suhu sterilisasi. Ya, ini kalau kalian
beli makanan kaleng, kemudian menemukan kaleng yang menggelembung, nah itu biasanya ulahnya si botulinum ini. Gitu. Dia biasanya sudah aktif lagi. Gitu. Sterilisasi sebaiknya diikuti pengemasan kondisi anaerob supaya tidak ada oksigen yang hadir di situ, supaya nggak bisa buat aktivasi si botulinum ini gitu. Nah, ini contoh produk sterilisasi. Ada makanan-makanan kaleng, produk UHT tadi juga sterilisasi ya. Kemudian produk-produk yang dia dikemas menggunakan retort pouch. Retort pouch itu apa? Retort pouch itu yang mana ya? Ada fotonya nggak? Nah, yang kayak gini nih. Ini ya. Namanya retort pouch. Oke, saya back lagi ke sini. Nah, kemudian untuk peralatan sterilisasi itu biasanya kalau di lab ya ada autoclave ya. Coba nanti teman-teman kapan-kapan ke lab lihat alat autoclave atau sterilizer. Kalau di dalam industri besar ya pakai retort ini ya. Jadi retort sama autoclave ini prinsipnya sama ya. Dia sama-sama dirancang menggunakan tekanan uap gitu untuk mensterilisasi produk yang mau disterilkan tadi. Bentuknya seperti ini. Kalau retort itu lebih besar gitu ya. Kapasitasnya lebih banyak. Nah, kita coba lihat video ini dulu ya. Oke, tadi itu adalah contoh bagaimana sebuah produk itu dia disterilisasi menggunakan retort ya. Nah, tadi ada tahap-tahapnya, step-stepnya. Nah, teman-teman yang belum paham silakan diulang lagi videonya ya, nggak apa-apa. Oke, kemudian kita masuk ke sini, penentu waktu dan suhu sterilisasi. Jadi yang jelas sama prinsipnya dengan pasteurisasi tadi ya, semakin tinggi suhu yang digunakan, waktunya semakin singkat. Kemudian lagi harus mengerti ya peraturan atau pedoman proses sterilisasi. Jadi harus teman-teman cek betul karakteristik produknya seperti apa yang mau disterilisasi, apakah dia asam, basa dan sebagainya. Kemudian juga pengemasan selanjutnya itu mau dikemas seperti apa? Dia mau di botol plastik atau aluvo atau seperti apa? Karena yang mempengaruhi
suatu makanan itu aman atau tidak itu tidak hanya prosesnya saja, tapi juga pengemasannya seperti apa. Dan penyimpanannya juga setelah dikemas itu disimpannya bagaimana gitu. Oke, ada sterilisasi dalam kemasan dan UHT ya, ultra high temperature tadi sudah dijelaskan di video susu yang dipasteurisasi tadi ya. Ultra high temperature ini menggunakan suhu yang lebih tinggi, tapi waktunya semakin cepat. Kemudian untuk sterilisasi dalam kemasan ini ada tahap-tahapannya ya, pengisian, pengeluaran udara atau exhausting, penutupan, sterilisasi, dan pendinginan. Ini videonya banyak sekali di YouTube deh ya. Videonya siapa sih? Yang dulu di MasterChef itu loh, siapa? William Gozzi atau siapa ya? Nah itu dia juga pernah melakukan sterilisasi dalam kemasan kaleng seperti itu. Seperti ini untuk produk pickle ya dari timun. Nah silahkan teman-teman lihat si William Gozzi atau siapa sih? Ya itulah pokoknya ya. Nanti teman-teman lihat ya di sini. Oke, nah kemudian keunggulan retort pouch dibanding dengan kaleng logam adalah waktu memasak lebih pendek sehingga tekstur pangan terasa lebih alami dan nilai gizi lebih baik. Lebih tipis ya kemasannya sehingga dia lebih mudah dibawa dalam ransel atau dalam koper nih. Biasanya kalau orang-orang tindak haji ya atau umroh itu biasanya sangunya sekarang sudah beralih ke retort pouch ini karena bisa di apa dek bahasa Indonesia didelesep-delesepkan di antara baju-baju itu apa? Sisip-sisipkan gitu ya. Kemudian juga lebih ringan sehingga bisa menghemat tenaga. Kemudian lebih fleksibel, tidak mudah penyok karena tadi bisa disisip-sisipkan tadi. Kemudian bentuknya tipis ya, sehingga dia bisa memberi keuntungan lain dalam proses sterilisasinya. Ini tadi retort pouch ya. Sudah tahu ya namanya ini retort pouch. Oke, kemudian untuk yang UHT, masalah utama pada sterilisasi produk pangan yang berwujud padat atau kental adalah laju penetrasi panas yang rendah sehingga waktu prosesnya lama ya. Kalau yang disterilisasi UHT itu cair lebih cepat ya dibanding yang padat atau kental. Karena transfer panasnya kan tentu akan beda, laju transfer panasnya akan beda dengan ketika produk yang kita UHT atau kita sterilisasi UHT adalah yang cair gitu. Kemudian suhu yang lebih tinggi dengan waktu proses yang lebih pendek dapat dilakukan jika produk pangan disterilisasi sebelum dikemas dalam kemasan yang telah disterilisasi. Jadi kemasannya juga sudah disterilisasi dulu. Kemudian metode ini merupakan dasar proses UHT yang juga disebut pengolahan aseptis. Ya. Kemudian metode ini telah diterapkan untuk produk pangan yang berwujud susu cair, jus, konsentrat buah, krim, dan produk pangan lain seperti makanan bayi, saus tomat, sayur-sayuran, buah-buahan, dan juga sup. Oke, saya rasa demikian teman-teman ya. Kalau teman-teman masih bingung ya, saya sarankan untuk nonton YouTube ya, untuk lihat video-video yang singkat tentang blanching, pasteurisasi, dan juga sterilisasi. Ya nggak usah yang video yang lama-lama, deh, yang 2 menit, 3 menit itu udah paling maksimal ya. Itu banyak ya, sehingga untuk bisa menambah pemahaman teman-teman, nambah wawasan juga. Jadi intinya tadi apa? Proses thermal itu fungsinya untuk apa? Jadi setelah teman-teman mendengarkan perkuliahan seperti ini, teman-teman resume ya. Jadi fungsinya thermal itu apa? Blanching itu fungsinya apa? Suhunya apa? Tujuannya apa? Kemudian pasteurisasi. Pasteurisasi ini kan mirip sama sterilisasi. Jadi sebaiknya langsung dibuat kolom gitu. Kolom yang kiri pasteurisasi, kolom yang kanan sterilisasi. Langsung ditulis bedanya apa? Satu suhunya berapa, satu waktunya berapa, satu tujuannya apa. Gitu. Kemudian contoh produknya apa, waktu penyimpanannya bagaimana, yang perlu dipertimbangkan apa sih ketika memilih sterilisasi atau pasteurisasi dan sebagainya. Gitu ya. Jadi teman-teman mendengarkan perkuliahan walaupun ini online ya atau daring, lihat dari video gini teman-teman nggak gambiang gitu, nggak apa namanya dek, ngawang ya bahasa Jawanya. Jadi tetap dapat poin gitu. Oke, kalau ada tanya jawab silahkan ditulis di kolom komen ya. Nanti insya Allah akan saya jawab. Atau teman-teman lain barangkali yang bisa membantu menjawab silahkan ya. Oke, saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.